Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada pelajaran yang berikut dari Masailul Jahiliyah oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Yaitu kata beliau, al-mas'alatani al-hadiyata asyrata wa thaniyata asyrah. Itu dua masalah. Pada bab ini ada dua masalah, yaitu masalah yang ke-11 dan 12 digabung jadi satu, yaitu al-i'timaduhum alal qiyasil fasid wa ingkarul qiyasis sahih. Ini orang-orang jahiliyah, mereka bersandar kepada qiyas yang rusak dan mereka mengingkari qiyas yang sahih, qiyas yang benar. Dan telah dimaklumi secara bersama bahwa kalau kita bicara tentang qiyas secara umum, maka di dalam pelajaran-pelajaran usul, para ulama mengatakan bahwa qiyas itu secara umum ada dua. Ada qiyas yang sahih dan ada qiyas yang fasid. Qiyas yang benar dan qiyas yang rusak. Nah, qiyas yang benar itu adalah qiyas yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Adapun qiyas yang rusak adalah qiyas ma'al fariq. yakni qiyas yang tidak bisa dikiaskan karena terjadinya perbedaan. Apakah perbedaan pada illah atau perbedaan pada hukum atau perbedaan pada ketidakserupaan. Itu namanya qiyas ma'al fariq. Ini mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang tidak layak dikiaskan. Misalnya orang dia mengkiaskan sepatu dengan topi misalnya, nah itu tidak bisa karena tidak ada keserupaan di situ. Atau sesuatu seseorang dia mengkiaskan sesuatu yang berbeda illah, berbeda sebab, nah itu juga tidak bisa. Nah, ini di dalam pelajaran usul itu ada namanya rukun-rukun qiyas, ada namanya syarat-syarat qiyas. Nanti kita sebutkan di akhir pembahasan ini sebagai faedah tambahan. Karena di sini bukan pembahasan tentang fikih. Jadi itu pembahasan tentang qiyas dan berbagai macam hal yang ada padanya, itu pembahasan usul fikih. Ya. Nah, usul dalam tanda kutip maksudnya bukan masalah akidah tetapi masalah usul fikih. Nah, nanti kita sebutkan sebagai tambahan faedah saja. Karena kita bicara tentang qiyas, maka kita katakan, ikhwana fiddin azadallahu wa iyyakum, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, al-istidlalu bil qiyasil fasid ka qaulihim in antum illa basyarum mithluna.
Mereka orang-orang jahiliyah itu beristidlal, berdalil dengan kias yang rusak, seperti pada ucapan mereka yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat yang ke-10, yaitu in antum illa basyarum mithluna. Engkau ini tidak lain melainkan hanyalah manusia seperti kami saja. Nah, ya, ini perkataan mereka kepada siapa? Kepada para rasul, kepada rasul. Kata mereka, engkau ini tidak layak untuk jadi nabi, nggak layak untuk jadi rasul. Apa sisi tidak layaknya? Ya karena kau dengan kami itu manusia saja. Jadi dia membandingkan nabi dengan dia. Karena sama-sama manusia, maka nabi itu tidak layak untuk memegang jabatan kerasulan. Ya, tidak layak untuk jadi nabi, begitu. Karena sama-sama manusia. Itulah cara dia berkias. Dan ini adalah kias yang falsid. Jadi dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Saya membaca beberapa penjelasan di dalam bab ini, ya. Di antaranya yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Al-Utsyaikh, juga disyarah oleh Syekh Abdul Razak. Saya dapati pembahasan yang paling bagus dan cukup mengena adalah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahallah. Maka kita cukupkan di dalam bab ini dengan penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahallah. Wa inkarul qiyasis sahih. Masalah yang ke-12 itu adalah ingkarul qiyasis sahih. Mereka mengingkari kias yang benar. Ya, kalau konsekuensinya berdalil dengan kias yang batil, berarti konsekuensinya pasti mengingkari kias yang benar. Karena tidak mungkin kalau orang dia gunakan kias yang benar, lalu dia bisa berdalil dengan kias yang batil. Tidak mungkin. Karena dua hal yang bertentangan. Dia harus mengambil salah satu. Kalau dia berjalan pada kias yang sahih, maka otomatis pasti dia tinggalkan kias yang batil. Tapi kalau dia menggunakan kias yang batil, pasti dia meninggalkan kias yang sahih. Begitu. Maka kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wal jami'u li hadza wa ma qablahu adamu fahmil jami' wal fariq. Artinya kesamaan bab ini dengan bab sebelumnya. Bab berdalil dengan kias yang fasik dan menolak kias yang benar, itu kesamaannya dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya bab apa? Bab sebelumnya masalah yang ke-10 itu masalah apa? Naam, baik. Yaitu apa? Mereka berdalil dengan batalnya sebuah agama karena mereka menuduh orang-orang yang berada di atasnya itu kurang hafalannya, kurang pemahamannya, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, itu kesamaannya apa? Dan demikian pula kesamaannya karena ada mufahmil jami' wal fariq. Itu karena mereka tidak paham terhadap al-jami' dan al-fariq. Al-jami' yang dimaksudkan di sini apa? Jadi saya ingin katakan begini, ada kata-kata istilah-istilah di dalam bab-bab agama itu kalau dia diletakkan di bab yang berbeda maka maknanya juga berbeda. Ya, walaupun istilahnya sama, ya. Kadang-kadang misalnya al-jami' diletakkan di bab hadis, itu lain maknanya. Kalau al-jami' diletakkan di bab kaidah-kaidah fikih juga maknanya lain. Ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih dalam menetapkan istidlal. Maka beliau mengatakan ini karena perbedaannya kesamaannya bab menolak kias yang benar dengan berdalil dengan kias yang batil dengan bab sebelumnya itu adalah karena ada mufahmil jami' wal fariq. Itu karena tidak adanya pemahaman terhadap al-jami' dan al-fariq. Al-jami' itu apa yang dimaksudkan di sini? Dimaksudkan al-jami' itu adalah mengkompromikan dua masalah, menggabungkan dua masalah. Dengan al-fariq, apa yang dimaksudkan dengan al-fariq di sini? Al-fariq yang dimaksudkan di sini adalah
tidak mampu, berbedanya dua hal yang tidak bisa dikompromikan. Berbedanya dua hal yang tidak bisa dikompromikan. Maksudnya begini, ikhwan. Maksudnya adalah karena seseorang itu dia tidak paham terhadap dua perkara ini bisa dikompromikan atau tidak, ya, bisa dianalogikan atau tidak, akhirnya terjatuhlah dia ke dalam kias yang batil. Paham ya? Terjatuh jadi dalam kias yang batil. Kenapa? Karena dia tidak paham perkara ini bisa dikompromikan apa tidak, bisa dianalogikan apa tidak. Paham ya? Karena seandainya kalau dia paham bahwa perkara itu bisa dianalogikan, maka otomatis dia pasti menggunakan analogi yang benar. Misalnya kalau kita menganalogikan apa ya dalam permasalahan fikih, kalau kita menganalogikan tentang dalil-dalil mengusap di atas perban ya, katakanlah kalau orang dia, para masyayikh, para ulama sebagian, sebagaimana juga Syekh Ibnu Utsaimin di dalam Syarhul Mumti', itu beliau menganalogikan kebolehannya mengusap di atas jabirah, di atas perban, itu dianalogikan dengan mengusap di atas dua khaufain, dua kaos kaki. Ya, mengusap di atas dua apa? Kaos kaki. Nah, kenapa begitu? Karena memang hadis tentang mengusap di atas sorban itu perban itu adalah hadis yang dhaif. Tapi para fuqaha tetap beramal dengannya karena mereka mengkiaskan perkara ini, yaitu perkara mengkiaskan mengusap di atas perban itu dengan mengusap di atas dua kaus kaki. Artinya mereka memandang bahwa dua perkara ini ada keserupaan. Begitu. Paham ya? Mereka memandang bahwa dua perkara ini ada keserupaan, maka bolehlah berlaku kias yang benar di situ. Ya. Tapi kalau misalnya kita mengkiaskan sesuatu yang tidak bisa dianalogikan, misalnya kita mengkiaskan apa ya, kaki dengan kepala, ya memang ada di dalam apa namanya pembahasan tafsir itu ketika dibacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di situ kalau Ibnu Abbas, bacaan Ibnu Abbas kan wa arjulikum ilal ka'bain, karena wawunya itu waw ataf ya. Jadi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, wawunya ataf, jadi ru'usi harus arjuli gitu ya kan. Nah, kenapa? Supaya maknanya adalah kaki itu juga diusap. Supaya kalau kepala diusap berarti kaki diusap. Karena tertibnya cuci, 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 usap, usap begitu. Ya, paham maksudnya? Paham maksudnya? Tapi ini memang harus belajar. Jadi begini. Kalau tertib ayat ya, misalnya kita bicara tentang kias. Tertib ayat itu begini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Cuci apa usap? Cuci, cucilah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Cuci apa usap? Cuci. Wamsahu bi ru'usikum. Cuci apa usap? Usap. Kalau kaki, wa arjulikum apa wa arjulakum? Kalau arjulakum cuci, kalau arjulikum usap. Jadi mereka sebagian mengatakan harus ini juga wa arjulikum. Kenapa? Supaya cuci, cuci, usap, usap. Begitu tertibnya. Paham maksudnya? Ya, taib. Tapi yang sebagian mengatakan apa namanya arjulakum. Kenapa? Walaupun memang cuci-cuci, usap cuci, apa analoginya? Analoginya bahwa apa namanya kalau kepala itu diusap ya wajar-wajar saja karena kepala itu dia jauh dari apa tanah, sementara kaki itu harus dicuci karena dia dekat dengan tanah. Tapi itu bukan pembahasannya. Saya ingin mengatakan itulah analogi-analogi di dalam persoalan fikih yang kita kenal dengan istilah apa? Qiyas. Nanti untuk menentukan hukumnya ada itu dalil-dalil pembahasan sendiri. Tetapi yang ingin ana sampaikan di sini dalam tanda kutip adalah itulah para ulama dalam menggunakan qiyas atau analogi. Qiyas itu bahasa anunya analogi. Mafhum ya ikhwan? Baik. Ala kulli hal, kita katakan ini kalau seseorang itu dia tidak paham apa dua perkara itu bisa digabungkan atau dua perkara itu tidak bisa digabungkan, kalau dia tidak paham itu,
maka akan terjadinya kias yang fasid. Akan terjadinya kias yang fasid. Kenapa? Karena dia mengkiaskan dua perkara yang tidak bisa digabungkan. Tidak bisa digabungkan. Mafhum ya ikhwan? Nah, dia tidak bisa, ketika dia tidak paham dua perkara yang mana yang bisa digabungkan dan mana yang tidak bisa digabungkan, maka akan terjatuh pada kias yang fasid. Maka dari sini Syekh Muhammad menukilkan atau beliau mengucapkan dengan kalimat yang sederhana, hal ini terjadi kenapa? Terjadi karena ada mufahmil jami' wal fariq. Hal ini terjadi karena mereka itu tidak paham terhadap dua perkara yang bisa dikompromikan dan dua perkara yang tidak dapat dikompromikan. Begitu. Paham ya? Baik. Kemudian kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah. Kata beliau, al-mas'alatul hadiyata asyrata wa thaniyata asyrata, asyara atau asyrah, dikasih sukun syanya apa dikasih fathah? Siapa yang belajar bahasa Arab di adat dan ma'dud? Ya, sudah antum nanti baca sendiri. Baik. Yaitu apa? Al-mas'alatul hadiyata asyrata wa thaniyata asyrata. I'timaduhum 'ala al-qiyasil fasid wa inkaril qiyasis sahih wa inkarul qiyasis sahih. Permasalahan yang ke-11 dan 12 adalah orang-orang jahiliyah mereka berpegang teguh dengan kias yang rusak dan mereka mengingkari kias yang sahih. Wal qiyas indal usuliyin naw'an. Kata Syekh Shalih Fauzan, kias menurut usuliyin, yakni ulama usul, itu naw'an. Dia terbagi menjadi dua. Qiyasun illah, yaitu kias illah, kias yang punya kesamaan sebab, kesamaan alasan, illah. Di bab ini antum bisa paham nggak? Bisa ya? Maksudnya begini, ada kesamaan sebab. Hukum ini dengan hukum ini ada kesamaan sebab, sehingga dia dikiaskan. Yang ini dikiaskan dengan yang ini. Yang A dikiaskan dengan yang B. Kenapa dikiaskan dengan yang B? Karena persoalan yang A dengan persoalan yang B ini alasan sebabnya itu sama. Misal pengharaman ganja misalnya, atau pengharaman obat-obat terlarang. Itu sebab pengharamannya apa? Ilatnya memabukkan. Karena tidak ada nas berbicara tentang apa? Pil ekstasi, tidak ada nas berbicara tentang kecubung, nggak ada nas berbicara tentang apa? Ganja, tidak ada. Nas tidak berbicara tentang itu, tapi nas berbicara tentang khamar. Iya, nas berbicara tentang khamar. Nah, sebab pelarangan khamar itu apa? Memabukkan. Ilatnya memabukkan. Maka perkara-perkara cabang apapun itu namanya, kalau ilatnya memabukkan, maka hukumnya kembali kepada hukum usul, yaitu khamar. Berarti punya ilat yang sama enggak? Punya ilat yang sama, begitu maksudnya. Ya, itu namanya qiyasun illah. Qiyas karena ilat yang sama, sebab hukum yang sama. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa huwa ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi li jami'in bainahuma. Yaitu mengumpulkan atau menggabungkan hukum cabang kepada hukum pokok fil hukmi li jami'i bainahuma, untuk menggabungkan antara kedua perkara tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang sesuatu yang memabukkan, maka asalnya apa? Asalnya itu khamar. Hukum asal khamar itu haram. Lalu perkara yang memabukkan itu banyak sekali. Nah, perkara-perkara ini dikiaskan kepada khamar. Dikiaskan kepada khamar untuk apa? Untuk menentukan hukum antara keduanya itu. Begitu maksudnya. Paham ya ikhwan? Baik. Kemudian fa in ikhtalla syartun min syurutihi fa huwa qiyasun fasid. Apabila hilang atau tidak terpenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat qiyas, maka qiyas itu dinamakan qiyas yang fasid. Misalnya ilatnya berbeda, alasannya berbeda, alasan hukumnya berbeda, tapi kita kiaskan, maka ini tidak terpenuhi syaratnya. Karena salah satu syarat kias dan termasuk rukun kias itu adanya kesamaan ilat.
Adanya kesamaan apa? Ilat. Jadi kalau kita mengkiaskan satu perkara yang ilatnya berbeda, maka otomatis kiasnya itu dianggap kias yang rusak karena tidak memenuhi syarat kias yang sahih. Mahfum ya ikhwan? Paham ya? Nah, nanti apa itu syarat dan apa itu rukun kias dan beberapa contoh nanti Anda sebutkan untuk faedah tambahan saja karena ini bukan babnya sebenarnya ya. Tapi karena ini bab tentang bicara penggunaan kias, maka kita harus punya gambaran sedikit tentang apa itu kias. Kemudian kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, la yu'tamadu alaihi fi itsbati hukmin minal ahkam. Kias yang rusak itu tidak boleh dijadikan untuk menetapkan satu hukum di antara hukum-hukum agama. Jadi tidak boleh berpegang padanya, bertumpu padanya dalam menetapkan hukum. Kalau kias yang rusak, tidak boleh bertumpu padanya dalam menetapkan hukum. Karena kiasnya itu sudah rusak. Sebab itu perlu diketahui ya ikhwan, kias yang dijadikan sebagai hukum, sandaran hukum, itu kias yang sahih pertama. Kemudian kias yang sahih itu, kedudukannya di dalam hukum itu hanya alternatif. Itu hanya apa? Alternatif. Maksudnya begini, apabila ada nas, maka batallah kias. Batallah kias. Kalau ada nas, tidak boleh paksakan diri untuk berdalil dengan kias, tidak boleh. Kenapa? Karena kias itu cuma alternatif. Dia dijadikan sebagai dasar hukum apabila tidak adanya nas. Paham ya ikhwan? Dan keumuman orang, nanti Syekh Shalih Fauzan menerangkan bahwa kebanyakan manusia itu mereka terjatuh di dalam penyimpangan-penyimpangan karena mereka memaksakan diri untuk berhukum dengan kias dalam kondisi adanya nas. Dalam kondisi adanya apa? Adanya nas. Paham ya? Baik. Kemudian kita lihat di sini kata beliau, kalau kias yang rusak adalah kias yang tidak terpenuhi adanya syarat-syarat kias, sehingga kias yang rusak itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum. Wa hadhihi mas'alatun khatirah. Ini adalah masalah yang bahaya sekali. Masalah kias ini masalah yang bahaya. Ya. Dan orang yang pertama kali, makhluk yang pertama kali melakukan kias yang batil di muka bumi ini adalah iblis. Melakukan kias yang batil itu iblis. Iblis berdalil dengan kias. Untuk apa? Untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Daripada siapa? Adam. Apa dalil iblis? Dalil iblis kias. Apa kiasnya? Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sementara menciptakan dia dari tanah. Jadi logikanya, analoginya iblis bahwa api lebih baik dari tanah, begitu. Paham ya, ikhwan? Analoginya iblis itu api lebih baik dari tanah. Tapi apakah analogi iblis diterima oleh Allah Azza wa Jal? Tidak diterima. Maka analoginya iblis itu analogi yang fasid. Maka inilah asal mulanya ada kias yang rusak. Asal mulanya ada kias yang rusak dan asal mulanya makhluk yang berdalil dengan kias yang fasid. Maka wajar Syekh Shalih Fauzan mengatakan hadhihi mas'alatun khatirah. Ini masalah yang bahaya. Masalah berdalil dengan kias ini masalah yang riskan. Yaqulu Ibnul Qayyim, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, aktsaru dhalalin nas innama huwa bisababil qiyasil fasid. Ya. Kata Al-Alama Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kebanyakan tersesatnya manusia innama huwa bisababil qiyasil fasid. Adalah sebab kias yang rusak. Sebab kias yang rusak. Kebanyakan orang tersesat itu karena kias yang rusak. Dia beragama dengan kias yang apa? Yang rusak. Tadi kita katakan, apa itu kias? Dikatakan kias itu rusak apabila tidak terpenuhi padanya syarat-syarat kias dan rukun-rukun kias. Taib. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, lamma amarallahu bisujudi li Adam, tatkala Allah memerintahkan iblis, ana baca lewat itu. Lewat ya. Wa awwalu ya na'am. Wa awwalu man marasal qiyasal fasid iblis. Dan makhluk yang pertama menggunakan kias yang rusak itu iblis. Lamma amarahu Allahu bisujudi li Adam. Tatkala Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam.
Qala ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Iblis berkata, saya lebih baik dari dia karena engkau menciptakan saya dari api sementara menciptakan dia dari tanah. Surat Al-A'raf. Yaz'ubu anna an-nara khairun minat tin. Iblis menyangka, mengklaim bahwa api lebih baik dari tanah. Fayakunu huwa khairan min Adam, sehingga dia otomatis lebih baik daripada Adam. Jadi kiasnya iblis. Karena iblis itu dia mengklaim bahwa api lebih baik dari tanah, sementara bahan asal dia itu diciptakan dari api, sementara Adam itu bahan asal diciptakan dari tanah, maka otomatis iblis lebih baik daripada Adam. Karena bahan penciptaan itu berbeda, yaitu bahan penciptaan iblis lebih baik daripada bahan penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Begitu analogi iblis ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadza qiyasun fasid. Ini adalah kias yang rusak. Lianna nara laisat khairan minat tin. Karena tanah tentu tidak api tentu tidak lebih baik daripada tanah. Bal at-tinu khairun minan nar. Bahkan tanah itu lebih baik daripada api. Lianna nara muhriqatun mutlifatun lil asya. Karena api itu dia membakar dan menghancurkan segala sesuatu. Wa matin fahuwa yumbitul asya'a wal budur. Adapun tanah, maka dia bisa menumbuhkan segala sesuatu dan berbagai benih, biji-bijian. Wa fihi khairun lin nas. Ya, tumbuhan-tumbuhan itu bermanfaat untuk manusia tentunya. Ya, maka di sini kita katakan bahwa tanah itu lebih baik daripada api. Falau dhahabna ilal qiyas, sehingga kalau kita berpandangan dengan kias, laqulna atinu khairun minan nar. Niscaya kita akan mengatakan bahwa tanah lebih baik daripada api. Ma'annal i'timada laisa huwa alal qiyas, bal i'timadu ala ikhtiyarillahi subhanahu wa ta'ala wa tafdilihi, wa huwa subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar. La i'tirada alaih, walahul hikmatul balighah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Shalih Fauzan, seandainya kita itu berpegang pada kias, maka tentu kita akan mengatakan tanah lebih baik daripada api. Kenapa? Karena logikanya juga mengatakan tanah itu lebih baik dari api. Kiasnya mengatakan tanah bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanah bisa, ya, manusia banyak bisa mengambil manfaat dari tanah. Sementara api, ya, api itu membakar, menghancurkan segala sesuatu. Semakin besar api semakin bahaya, ya. Sehingga kalau kita pakai logika saja, maka kita akan mengatakan bahwa tanah itu lebih baik daripada kias, lebih baik daripada api. Tetapi kata beliau, yang menjadi sandaran itu, bukan kias, bukan kias. Justru yang menjadi sandaran di sini antara Adam lebih baik daripada iblis itu bukan kias, tapi sandarannya apa? Ya, sandarannya adalah apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni Allah memilih Adam untuk dijadikan nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Adam, ya, dan seterusnya. Nah, begitu pula Allah memilih manusia-manusia yang lain. Allah jadikan sebagian di antara mereka sebagai nabi, Allah jadikan sebagian mereka sebagai rasul. Itu adalah karunia Allah, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah yaf'alu ma yasha' wa yakhtar. Allah itu memilih dan melakukan apa yang Allah kehendaki. La i'tirada alaihi, yaitu tidak ada yang menyangkal pilihan Allah itu. Tidak ada. Walahul hikmatul balighah, dan di dalam pilihan Allah itu ada hikmah yang nyata. Ada hikmah yang nyata. Naam. Baik, jadi di sini Syekh Shalih Fauzan menampilkan kepada kita perkara yang paling pertama, beliau masih membahas tentang rusaknya kias iblis, ya. Demikian pula korelasinya adalah rusaknya kiasnya orang-orang jahiliyah, di mana mereka menolak para rasul karena mengatakan para rasul itu hanya manusia biasa, ya. Kalau manusia biasa sama dengan mereka, maka para rasul itu tidak layak jadi rasul. Ya, misalnya Nuh tidak layak jadi rasul karena dia manusia biasa sama dengan kaumnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak layak jadi rasul karena dia manusia biasa sama dengan orang-orang musyrikin Makkah ketika itu. Apa yang mendorong mereka beranggapan demikian? Kias tentunya, kias.
Mereka membandingkan diri mereka dengan Nuh, kaum Nuh membandingkan diri mereka dengan Nuh, kaum musyrikin Makkah membandingkan diri mereka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah ada pada pilihan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah kehendaki. Iya, bisa saja sama-sama manusia, tapi Allah memberikan kelebihan kepada seorang, Allah memilih dia, Allah menjadikan dia sebagai nabi dan Allah menjadikan dia sebagai rasul. Itu persoalannya, bukan persoalan kias. Namun seandainya kita masih menggunakan kias pun, maka tentu kita akan beranggapan sebagaimana penolakan iblis kepada Adam, kita akan mengatakan bahwa Adam lebih baik daripada iblis. Seandainya kita menggunakan kias pun. Tetapi dalam penentuan nabi dan rasul itu tidak bersandar pada kias, tidak bersandar pada kias, tapi bersandar pada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mahfum ya ikhwan? Baik, ini nanti ada pembahasan selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah. Kita cukupkan sampai di sini ya ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.